Isra Mi'raj tingkat wali kota Depok ya. Ya. Warga SMP 19 mengikuti Isra Mi'raj tingkat wali kota Depok secara virtual. Nah. Ya, itulah ini para pegawai SMP 19 mengikuti virtual ya secara Isra Mi'raj yang diadakan wali kota Depok. Ya, ini Bapak guru sedang ngikutin Isra Mi'raj sambil mendengarkan, sambil bekerja, menyelam ya kan. Ini di SMP Negeri 19 namanya Pak Eko. Nah, itulah. Ini apa emang semangat di Koma. Ya, ini Ibu guru SMP Negeri 19 sedang mengikuti Isra Mi'raj di tingkat kota ya kan. Nah, ini juga sedang mengikuti Isra Mi'raj, perhatikan untuk di SMP Negeri 19. Ibu namanya Ibu siapa, Bu? Bu Rosalinda. Bu Rosalinda. Oke, Isra Mi'raj ya, Bu ya. Iya, Pak. Ya, ini namanya Ibu siapa? Nah, dalam acara apa nih, Bu? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj tingkat kota ya, Bu. Iya, mengikuti secara virtual ya, Bu ya. Terima kasih, Bu. Ini di ruang guru diadakan apa, Bu ini? Ramai amat. Isra Mi'raj ya. Ya, Isra Mi'raj Ibu guru tetap partisipasi dan kegiatan kedinasan di SMP Negeri 19. Iya, Pak. Ya, ini Pak gurunya sedang memperhatikan Isra Mi'raj di tingkat kota Depok. Namanya Bapak siapa, Pak? Saya Rizky, Pak. Oh, Pak Rizky. Guru apa, Pak? Guru PPKN. Di SMP Negeri 19 ya, Pak? Wih, luar biasa. Ya, ini Ibu guru SMP Negeri 19 sedang mengikuti Isra Mi'raj sambil mendengarkan Isra Mi'raj sambil bekerja. Karena apa? Biar dapat dua-duanya. Oke. Gitu. Namanya Ibu siapa, Bu Haji? Bu Eva. Bu Eva. Guru apa, Bu? Guru IPS. IPS. Kalau yang satunya Ibu siapa? Bu Dina. Bu Dina. Guru apa, Bu? Luar biasa. Kalau yang belakang siapa ini, Bu? Namanya sama. Oh, iya, iya. Oke, untuk mengikuti Isra Mi'raj ya, Bu ya? Iya. Ya, terima kasih. Saya sedang mengikuti Isra Mi'raj di wali kota dengan Virtual. virtual. Iya. Alhamdulillah kita ambil hikmahnya, Iya. kita ambil ilmunya. Oke. Saya Ibu Sri Hidayati dari SMP Negeri 19 Depok. Saya siap mengikuti Isra Mi'raj di Kota Depok. Secara virtual ya, Bu Secara ya? virtual. Iya, di ruang guru ini ya? Hai, saya Bu Mary. Saya siap mengikuti kegiatan Isra Mi'raj yang dilakukan di SMP 19 Depok. Sadaqallahul azim. Saya Mekaron sedang mengikuti Isra Mi'raj secara di SMP virtual. Negeri 19 secara virtual. Oke, terima kasih, Bu. Saya Bu Mariana, guru agama Islam Wali Kota Depok dong. 19, sedang mengikuti Zoom atau virtual kegiatan Isra Mi'raj di Dinas Kota Depok. Nama saya Ridwan. Bagaimana Mas Budian? Mau ada
yang saya hormati Bapak Ahmad bin Yatib adalah MUI, Ketua Umum MUI Kota Depok, yang saya maaf di kanan dan kiri jadi akan lewat. Pak Kepala Agama Kota Depok diwakili oleh Pak Rusli, juga yang saya hormati Bapak Ustadz Abdullah Haidir yang akan memberikan tausiah terkait peringatan Isra Mi'raj dan juga sekaligus tarhib Ramadan. Pak Ali Kuncoro sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok, juga yang saya hormati Pak Robi mewakili Pak Dandim, yang saya hormati ini paling jauh ini dari seberang Pak Ketua PN Kota Depok Pak Samsul Arif, dan juga seluruh kepala dinas di lingkungan pemerintah Kota Depok, staf ahli, asisten, para camat, dan juga para lurah yang mengikuti acara ini secara virtual, beserta seluruh pegawai negeri yang kami sudah buat linknya di banyak titik, yang laporannya sampai sekarang ada sekitar 200-an ya yang mengikuti acara ini. Mudah-mudahan bagi kehidupan kita dengan hadirnya kita dalam acara ini. Oh ya, ada juga yang hadir secara virtual Pak Wakil, Pak Imam, dan juga Ketua TPPKK di kantor gedung PKK, dan seluruh para undangan yang mengikuti acara ini secara offline dan secara online. Ada para OPD, para guru Kota Depok juga mengikuti acara ini, dan juga tokoh-tokoh masyarakat lainnya Isra Mi'raj yang digabung juga dengan Ramadan dalam beberapa hari kita ketika pada saat bulan Rajab kemarin sampai kita diberikan usia kita sampai masuk bulan Ramadan. Insya Allah. Kalau kita lihat tema yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan di masa pandemi khususnya ini. Nah, ini sangat relevan sekali dengan peristiwa besar yang namanya Isra Mi'raj yang terjadi kalau tanggal dan juga tahunnya khususnya memang para sejarawan berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan bahkan terjadi pada tahun kelima kenabian, ada yang mengatakan 7 kenabian, ada yang mengatakan 9, atau ada yang mengatakan juga 13 kenabian. Beberapa bulan menjelang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Begitu dalam catatan sejarah. Nanti insya Allah Pak Ustadz juga akan memberikan wawasan tentang permasalahan ini. Tetapi ada sesuatu yang substantif menurut kami. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini ada sebuah peristiwa yang semacam mencemaskan Nabi dan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa amanat risalah Allah ke muka bumi ini. Sempat beliau merasa cemas. Kenapa? Karena memang ada 3 peristiwa yang membuat beliau cemas sebelum terjadi Isra dan Mi'raj. Yaitu pertama peristiwa yang disebut dalam sejarah yang namanya Al-Muqata'ah, pemboikotan terhadap keluarga besar Bani Hashim, di mana Nabi Muhammad SAW terdapat di sini, dan juga Bani Muthalib. Dan ini mencemaskan sekali karena terjadi beberapa tahun diboikot, tidak ada suplai makanan ke bangsa dan tidak ada hal-hal yang sifatnya komunikasi sosial, apalagi politik. Benar-benar diboikot keluarga besar Nabi Muhammad SAW.
peristiwa ini sudah selesai langsung ya pada tahun yang sama selesainya Muqatta'ah itu wafatnya Siti Khadijah, istri beliau yang selalu mendukung secara moral material dakwah Nabi Muhammad SAW. Tidak lama kemudian wafatlah paman beliau yang bernama Abu Thalib. Ya, beliau juga salah seorang pembela bagaimana langkah-langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW bisa berjalan dengan baik, dengan lancar karena kewibawaan dan ketokohan Abu Thalib, paman beliau. Sehingga rencana-rencana yang berkali-kali dilakukan oleh orang-orang Arab di sana untuk melakukan pembunuhan terhadap Nabi tidak pernah berhasil. Dalam suasana hati kecemasan seperti inilah Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan peristiwa yang sangat luar biasa, bukannya irasional. Ya, saya membahasakannya bukan irasional peristiwa Isra Mi'raj, tapi memang peristiwa ini adalah peristiwa suprarasional, di mana otak manusia biasa dalam kewajaran normal itu tidak bisa menangkap kehebatan ini. Ya, karena justru di situ pula munculnya mukjizat dan munculnya keagungan, kehebatan, kemahahebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sampai Abu Bakar Siddiq mengatakan, kalau beritanya langsung dari Muhammad SAW lebih besar, lebih dahsyat dari apa yang diberitakan malam ini atau hari ini, aku akan membenarkan berita Nabi Muhammad SAW tersebut. Makanya Abu Bakar diberikan julukan As-Siddiq. Ya. Jadi ini sebuah peristiwa yang memang suprarasional. Artinya dengan dasar takwa, ya, meningkatkan keimanan. Di situ ada unsur keimanan yang sangat dominan. Ketakwaan dalam realisasi sholat yang memang merupakan mukjizat dan merupakan di mana Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu secara langsung. Tarhib Ramadan juga begitu. Dari ayat-ayatnya kita tahu bagaimana dasar puasa ini adalah iman, dan output, ya, bahkan outcome kalau bisa itu adalah nilai-nilai ketakwaan dan bentuk-bentuk kegiatan ketakwaan yang akan kita raih dari ibadah Ramadan. Untuk itulah mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh pemberi materi atau tausiah kita, yaitu Ustaz Jazakumullah khairan atas hadiran beliau, ketinggian beliau dan kesibukan beliau yang luar biasa, yang saya tahu beliau sudah melanglang buana ke mancanegara. Alhamdulillah sekarang mungkin COVID saat ya, jadi tertahan ya. Beliau ini ketemu saya ketika tugas di Saudi Arabia ya, berapa tahun lebih lama beliau lagi dari saya 15 tahun, nggak tahu kalau beliau berapa tahun di sana ya. Mudah-mudahan ilmu-ilmu beliau bisa kita cerna dan juga bisa disampaikan pada hari ini, akan memberikan wawasan pada kita semuanya dan juga memberikan hal-hal dalam rangka menambah energi kejiwaan kita menghadapi bulan Ramadan, sehingga kita siap bulan Ramadan dengan berbagai output dan outcome yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diingatkan, diarahkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerja-kerja kita, karya-karya kita ditunggu setelah pendidikan bulan Ramadan untuk berkarya bagi bangsa dan negara yang kita cintai, khususnya di masa pandemi seperti ini. Terakhir, saya mohon maaf Pak Ustadz, semuanya, Pak Kiai, Bapak pejabat, saya ada datangan tamu dari Bandung, pejabat yang memang harus saya terima. Jadi mohon maaf nanti saya setelah ini akan pamit ya untuk menerima tamu terlebih dahulu. Tapi insya Allah tidak mengurangi semangat teman-teman semuanya, khususnya di lingkungan pemerintah Kota Depok dan juga masyarakat seluruhan di Kota Depok ini, dengan wujudnya nanti bulan Ramadan, kehadiran ini akan bisa banyak memberikan perubahan-perubahan pada kita. Terakhir sekali saya berpesan kepada seluruhnya, jangan lupakan doa kita khusus ya, doa kita khusus di bulan Ramadan untuk bisa kita terlepas dari pandemi COVID-19 dan diberikan kesehatan saudara-saudara kita yang sedang terpapar, sehingga nanti dengan keceriaan, kebahagiaan, mudah-mudahan doa kita dikabul. Yakinlah dikabul kalau kita bisa disiplin
kita berikhtiar terus yang sekarang sudah mulai melandai, ya insya Allah setelah Idul Fitri, ya mungkin juga sebelum Idul Fitri, ya kita sudah merasakan kenikmatan kebahagiaan dengan terbebasnya kita dari pandemi. Tidak hanya Depok, tapi juga kita minta untuk bangsa negara kita. Kalau Depok doang, ya Depok sekarang hijau, mungkin bisa saja kalau Jabodetabeknya merah, minggu depan kita merah juga gitu ya. Jadi semuanya sangat terkait, Pak Kiai, mohon maaf. Jadi kita minta itu untuk seluruh bangsa negara terbebaskan dari pandemi COVID-19. Terima kasih dan juga doa untuk para pemimpin kita, ya dari presiden, gubernur, terus ya minta doakan. Mudah-mudahan para Forkopimda juga begitu dalam menjalankan tugas-tugas kesehariannya, ya yang mereka rasakan kecemasan. Mungkin perasaan kecemasan mereka nggak pernah diungkap di depan publik, tapi saya yakin cemasnya sama dengan cemas saya, Pak. Ya, tapi nggak usah diungkap, Pak. Ya mereka sudah paham bahwa kita sedang kondisi cemas, tapi jangan panik. Ya, kita tetap berikhtiar, doa dengan penuh semangat kita bisa keluar dari pandemi COVID-19 seperti ini. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Ustaz Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Qadsi silakan. Nama siapa? Bapak guru siapa? Bapak saya Iya. Sedang apa ini, Pak? sedang mengikuti kegiatan Isra Mi'raj. Di tingkat kota ya, Pak? Iya. Yang diadakan secara virtual di SMP Negeri 19. Oke, terima kasih ya, Pak. Muhammad Idris MA, yang kami muliakan, kami hormati orang tua kita, guru kita, Ketua MUI Depok, Kiai Haji Ahmad Biniati, Badrul Zaman, bapak-bapak, para pimpinan, kepala pengadilan, kepala kejaksaan, keamanan, kepala dinas, ya mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat kami, tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Para staf Pemkot Depok, seluruh hadirin, para undangan, baik yang offline maupun online, yang kami muliakan, semoga kita selalu bersama dalam lindungan, kasih sayang, rahmat, dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwa, ajakan bertakwa saja semakin terasa kita butuhkan di saat-saat berat seperti ini, di saat-saat pandemi seperti ini, dengan segala efeknya, dengan segala akibatnya, maka akan sangat terasa sekali betapa pesan dan ajakan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan semakin kita butuhkan. Mengapa? Kenapa? Bagi kita orang yang beriman, seandainya iman kita kuat, iman kita mutlak, maka cukup satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menjadi pegangan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah jadikan dan berikan baginya makhraja. Ya, kalau di negeri Arab, kalau dibilang makhraj, ada gedung-gedung itu ditulis makhraj. Itu namanya pintu keluar, tempat kita bisa keluar dari ruangan. Ya. Makhraj di sini maksudnya adalah solusi, jalan keluar dari berbagai kesulitan dan problematika yang kita hadapi. Syaratnya sederhana, wa may yattaqillah. Siapa yang bertakwa kepada Allah. Bahkan dalam ayat lain lebih jelas lagi Allah katakan, man amila shalihan, siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw unsa, laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Apa janji Allah?
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan baginya hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman, yang tentram, yang tenang. Ini sudah janji Allah. Tinggal masalahnya kita yakin atau tidak. Kita tidak. Pasti percaya. Kenapa? Yang menyampaikan Allah kita percaya. Nah, ini yang menyampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan Allah berikan jalan keluar. Makanya para hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya tentu saja kita tidak bermaksud menyampingkan berbagai macam usaha-usaha lain, ya. Berbagai macam problematika kehidupan jelas harus kita cari jalan keluarnya. Kita cari solusinya, termasuk pandemi ini. Ya termasuk prokesnya, kalau sekarang vaksinasi segala macam, cari itu ikhtiarnya, silahkan. Memang diperintahkan dalam agama sebagai ikhtiar, tapi ada perkara mendasar sebagai ikhtiar utama yang tidak boleh kita tinggalkan. Apa tadi? Beriman yang benar kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Kalau ini sudah kita selesaikan, maka langkah-langkah berikutnya adalah pelengkap, adalah penyempurna dari ikhtiar dasar kita. Ya, jangan sampai berbagai ikhtiar kita lakukan, namun perkara mendasar kita tinggalkan. Kalau boleh kita ibaratkan, ya, kita punya rumah kehujanan bocor. Karena bocor, upaya kita apa? Nadangin air, mungkin di baskom, atau kita pel airnya, kita keluarkan. Begitu saja setiap bocor kita lakukan. Ya itu ikhtiar memang. Tapi ada ikhtiar yang lebih berdasar. Apa? Perbaiki gentengnya agar tidak bocor. Sehingga kita tidak perlu banyak lagi melakukan tindakan-tindakan yang ada. Nah, begitulah gambaran kurang lebih sebenarnya bagi orang beriman. Atas setiap tantangan dan problematika kita ini pasti dalam hidup punya problem. Entah problem keluarga, entah problem pekerjaan, problem pergaulan, usaha, dan lain sebagainya. Maka ketika kita hadapi itu, apa yang paling mendasar kita butuhkan? Ini tadi, janji Allah. Ya, iman dan takwa dan iman. Itu dulu selesaikan, nanti berbagai macam cara bisa kita upayakan. Ya, kadang-kadang yang terjadi sering apa? Orang lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, namun imannya terbengkalai, ketakwaannya terbengkalai. Akibatnya apa? Ya, akibatnya permasalahan seringkali bukan malah berkurang, tapi bertambah dan bertambah. Maka para hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menjelang kedatangan Ramadan ini, kesadaran ini harus kita hadirkan. Betapa pentingnya, betapa butuhnya kita terus menghadirkan iman dan takwa dalam hidup kita. Kalau Ramadan ini Allah berikan kepada kita dengan segala fasilitas agar iman dan takwa kita meningkat, itu artinya memang kita sangat butuhkan perkara. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, tadi kita berbicara soal keyakinan. Ya. Sebenarnya ini saja sudah cukup kalau orang beriman. Tapi orang sekarang, siapapun kadang-kadang orang pengen tanya, apa sih kaitannya iman dan takwa bagi segala problematika kita, bagi tantangan kita di masa pandemi seperti ini khususnya? Apa kaitannya? Orang biasanya tanya itu buktinya. Ya, kalau orang sekarang biasanya bilang apa? Bukti empirisnya apa? Apa kaitannya iman dan takwa? Oh juga ada orang gak urusan sama iman, gak urusan sama takwa, jalan-jalan aja hidupnya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ajaran Allah, syariat Allah
keimanan kepada Allah dan ketakwaan kepada Allah, ya, itu yang juga harus kita pahami. Itu bukan soal pahala saja, bukan soal surga saja, bukan soal akhirat saja. Dia juga perkara yang nyata, terbukti dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat kita tarik benang merahnya. Oh, ternyata ini masalahnya. Ternyata kenapa kita harus begini? Karena ini. Kalau kita mau mempelajarinya, menghayatinya dengan objektif. Baik, saya sebutkan beberapa poin. Apa kaitannya keimanan dan ketakwaan ini dalam upaya kita menghadapi tantangan kehidupan kita secara umum atau mungkin secara khusus pandemi yang sekarang kita hadapi. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan seandainya benar, seandainya betul pelaksanaan dan pengamalannya, ya, bukan sekedar klaim, ya, kalau sekedar mengaku saya beriman bertakwa selesai, tapi bukan itu. Jika benar kita beriman, jika kita benar bertakwa, betul menghadirkan keyakinan kita kepada Allah, menghadirkan pengamalan kita kepada Allah, maka apa kata Allah dalam surat Fussilat ayat 30? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ya, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang beriman, orang yang berkata Tuhan kami Allah, lalu mereka istiqomah, apa janji yang akan diberikan kepada mereka? Allah takhafu wa la tahzanu. Mereka enggak takut, mereka enggak sedih. Tidak takut dan tidak sedih ini ada dua perkara mendasar dalam hidup. Tidak takut itu terkait dengan proyeksi masa depan. Tidak sedih itu terkait dengan apa yang sudah terjadi di masa lampau. Intinya kalau mau disimpulkan, orang kalau beriman dan bertakwa, hidupnya itu akan selalu optimis, tegar, ya, dan kalau bahasa anak sekarang move on. Ibaratnya apa sulit dia bergerak meninggalkan psikologis. Kenapa? Sebab dia yakin apa yang terjadi sudah menjadi takdir Allah. Tidak ada yang bisa berubah. Sudah terjadi. Ya, maka kita katakan itu sudah takdir Allah. Katakan Allah tidak ada yang bisa. Kita punya segala perangkat kehidupan. Kalau Allah sudah takdirkan tidak ada. Kalau kita keyakinan ini, insya Allah jiwa kita kuat. Sudah. Yang terjadi. Sekarang ke depan yang harus kita hadapi. Begitu. Jiwa kita akan kuat. La takhaf, jangan takut. Ya. Kita selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat penting. Ya. Bekal kehidupan yang sangat berharga. Bahwa ke depan kita insya Allah baik. Kita optimis. Pandeminya insya Allah akan berlalu. Tantangan-tantangan yang ada insya Allah dapat kita hadasi. Ya, kan juga sebenarnya kalau kita pelajari kehidupan kita sekarang ini, ya sekarang ini kan kita mungkin ada yang 40 tahun, 50 tahun gitu ya, sudah perjalanan panjang. Betapa banyak kita menghadapi rintangan, ujian, tantangan, toh semuanya terlewati. Insya Allah yang sekarang pun akan terlewati. Makanya orang kalau beriman dan bertakwa enak sebenarnya. Gampang dia mohon kepada Allah, dia ridho kepada Allah. Sebab orang kalau beriman bertakwa, para hadirin sekalian, apapun yang terjadi, sepanjang dia jaga imannya, jaga takwanya, maka itu menjadi baik.